Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Najila Azhara Tanjung dengan NIM 136 dan teman kelompok saya Edric Rolandi dengan NIM 79. Dan di sana ada teman saya Rizky Fadila dengan NIM 55 dan ada videografer kita yaitu Yasmina Syifa dengan NIM 79. Nah, jadi kami di sini akan memaparkan sedikit hasil diskusi kami terkait tugas besar aljabar linear yang dimana akan dijelaskan oleh Edric. Kepada Edric, dipersilakan. Jadi sebelum itu saya mau nanya, kita apa yang mau kita bahas sih Bang di sini? Oke, jadi kalau misalnya di kali ini kami memilih untuk topik ekonomi. Nah, jadi itu ada 3 pembahasan yang akan kita bahas di kali ini. Yang pertama itu tentang persamaannya, lalu yang kedua itu tentang kernel, dan yang ketiga itu tentang range. Begitu. Oh gitu. Jadi dari ketiga topik ini bisa nggak Abang jelasin apa aja sih yang mau kita bahas terkait persamaan, kernel, sama range? Oke, jadi kalau misalnya singkatnya ya, kalau misalnya persamaan ini kalau rumusnya itu kan simpelnya itu T sama dengan 1 kurang A gitu kan. Nah, jadi masing-masing dari ini apa aja. Nah, kalau I sendiri itu matriks identitas. Nah, identitas itu 1, 0, 0, 0, 1 gitu. Nah, kalau A itu apa? A itu kalau misalnya kita bahas tentang ekonomi, A itu lebih ke koefisien. Nah, koefisien itu nanti kalau contohnya, contoh sederhana itu ada 2 kali 2 matriksnya. Contoh di sini 0,1, 0,2, 0,5, 0,4 gitu. Nah, ini tuh menandakan apa? Nah, itu masing-masing dari kolomnya ini itu menandakan sektor 1 dan sektor 2. Contoh untuk menghasilkan 1 unit kita tuh membutuhkan dari sektor 1 0,1, lalu sektor 2 itu berapa. Nah, jadi itu udah ada dibentuk dalam koefisiennya gitu. Nah, jadi kenapa kita cari ini? Agar kita dapat T-nya ini. Nah, T-nya itu untuk mengarah ke apa? Kita tuh harus cari tahu. Kalau misalnya ekonomi itu kan kita ada belajar tentang permintaan. Nah, permintaan itu kalau misalnya di sini kita representatifnya demand atau D. Nah, D itu contoh nih, kalau dengan koefisien ini kita tuh pengen cari tahu kalau misalnya berapa yang kita butuhin nih, yang butuh kita produksi. Kalau misalnya kita pengen ada 10 unit untuk sektor pertama dan juga 8. Begini. Nah, untuk hitungannya ya begitulah. Tapi kalau misalnya untuk hasilnya sendiri, kalau dihitung dalam persamaan ini, itu kira-kira tuh nanti dapat di angka 15. Contohnya aja ya, 15 dan juga di sini bisa ke 20. Nah, itu kira-kira. Nah, ini menandakan apa dari permasalahan ini? Nah, ini yang harus diproduksi. Nah, ketika produksi ini untuk memenuhi permintaan yang di sini. Jadi, untuk sektor pertama, kita tuh ketika ada demand 10 permintaan, kita tuh harus memproduksi sebanyak 15. Nah, artinya kita memproduksi 5 lebih kan dari apa yang dibutuhin, termasuk juga dengan yang sektor kedua. Nah, dengan contoh ini kita tuh bisa analisis gitu, kalau misalnya ketika ada demand, kita tuh nggak bisa hanya produksi pas sesuai dengan angka yang diminta yaitu 10, tapi itu tuh harus lebih gitu loh. Nah, jadi dengan penggunaan dari persamaan ini kita tuh bisa lebih analisis lagi untuk ekonomi. Begitu. Oke, got it. Selanjutnya mengenai kernel nih Bang. Kira-kira kernel itu apa ya? Boleh jelasin lagi Bang? Oke, ya. Kalau untuk kernel sendiri itu yang ada 0 itu kan. Nah, jadi kalau misalnya kernel itu lebih ke konsep di mana dia tuh bakal jelasin ketika kita menghitung untuk rumus kernelnya di persamaan tadi, itu tuh bakal dapat kalau misalnya hasilnya itu 0. Nah, 0 itu sendiri itu berarti kalau ekonominya itu dalam sistem terbuka. Nah, sistem terbuka itu artinya apa? Sebentar. Nah, kalau misalnya terbuka ini sendiri itu berarti kalau misalnya dalam kebutuhan antara demand dengan yang produksi itu ada dicampur tangan oleh faktor lain. Jadi gak hanya siklusnya tuh berulang gitu loh antara mereka sendiri, tapi itu ada dari luar juga. Nah, salah satunya dari luar tuh membuktikan kalau misalnya ini di sini kita tuh ada 5 lebih tadi kan. Nah, jadi karena itu lebih salah satu implementasinya itu memperkuat dari persamaan ini gitu loh. Teorinya kalau misalnya kita tuh ada faktor lain yang memenuhi, dan biasanya untuk di kegiatan ekonomi sendiri di kehidupan sekarang itu jarang banget loh kalau kita temuin yang tertutup. Jadi itu biasanya terbuka, dan inilah pembuktiannya gitu. Nah,
Oke, boleh back to Najla. Oke, berarti kernel itu bisa disimpulkan sebagai faktor dari luar yang bisa mempengaruhi dari sistem persamaan dalam ekonomi ya teman-teman. Nah selanjutnya tentang range nih. Kalau range itu kira-kira gimana ya bang pengimplementasiannya dalam dunia ekonomi? Oke, jadi kalau range itu oke, lupakan. Jadi kalau range itu sendiri itu lebih ke misalnya nih kita ada beberapa faktor atau kita ada demand. Contoh kita buat ada 3 faktor yaitu A, B, dan C. Nah dari range ini nanti itu ada hitungannya yang dimasukkan ke persamaan dan itu kita bisa tahu gitu kalau misalnya di dalam ekonomi itu kita nggak bisa memilih semuanya yaitu A, B, C ini. Tapi biasanya yang umum terjadi contohnya aja misalnya antara ketiga ini kita tuh harus memilih prioritas kita tuh apa. Jadi dalam range ini nanti ada hitungannya kalau misalnya kita hanya bisa memenuhi untuk A dan B aja. Jadi kita bisa memenuhi untuk permintaan A dan B tapi untuk C itu nggak bisa dipaksakan gitu. Dan ini sih pembuktian dari range ini kalau kita tuh nggak bisa ambil semuanya gitu tapi ada range tertentu yang hanya itu yang bisa kita ambil dan menjadi memenuhi permintaan ini. Begitu. Wah, jadi begitu ya guys tentang penerapan kernel dan range dalam ekonomi. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hai.